Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ingat jaga terus kondisi tubuh dan juga makan minuman dan bergizi. Jangan lupa tambahkan multivitamin ya kalau memang dibutuhkan selama pandemi ini ya teman-teman. Oke, pada kali ini kita akan membahas CPOB tahun 2018 ya, CPOB terbaru yang berlaku di Indonesia, yaitu tentang bab pengawasan mutu atau biasa kita kenal dengan ya quality control atau QC. Iya, QC ini di CPOB tahun 2018 tidak berbeda signifikan sebetulnya dengan 2012, tetapi ada beberapa tambahan yang merupakan hal yang cukup mendasar dan fundamental. Iya, karena memang bagian pengawasan mutu atau QC ini merupakan hal yang fundamental dan sangat penting dalam pembuatan obat yang baik tentunya. Ya, lalu isinya nanti apa saja dan mungkin apa saja yang harus kita perhatikan pada pengawasan mutu, dan kita harus tahu ya kalau nanti seandainya kita bekerja atau berkecimpung di industri farmasi. Nah, maka itu ikuti terus video ini sampai selesai agar kita bisa mendapatkan dan mengetahui semuanya ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Lalu juga like video ini dan share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Oke, kalau begitu mari kita lihat dan bahas bersama-sama tentang pengawasan mutu pada dokumen CPOB tahun 2018. Iya, prinsip pengawasan mutu pada CPOB tahun 2018 ini yaitu pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual sampai mutunya telah dibuktikan persyaratan. Pengawasan mutu tidak terbatas pada kegiatan laboratorium, tetapi juga harus terlibat dalam semua keputusan yang terkait dengan mutu produk. Ketidaktergantungan pengawasan mutu dari produksi dianggap hal yang fundamental agar pengawasan mutu dapat melakukan kegiatan dengan benar. Iya teman-teman, untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen ya, dan juga dari pasien. Selain itu juga untuk mendapatkan persetujuan produk dari suatu industri bisa beredar di pasaran, maka prinsip yang paling harus dipegang ya atau diperhatikan yaitu tentang quality control. Iya, dimana di sini akan menghasilkan produk yang baik tentunya kalau quality controlnya bisa terjaga atau terpenuhi teman-teman. Iya, tentunya quality control di sini bukan hanya suatu departemen ya, melainkan dari seluruh personalia yang terlibat juga. Iya, kembali lagi karena obat yang baik itu dibuat oleh manusia, begitupun obat yang buruk. Nah, jadi memang sangat fundamental dan sangat mendasar ya pada bab QC ini. Makanya itu diatur iya sangat istimewa dan diberi perhatian khusus ya teman-teman pada CPOB tentunya di tahun 2018 ini. Iya, lalu ternyata QC itu tidak terbatas pada kegiatan laboratorium juga ya, tetapi juga harus melibatkan semua dalam keputusan yang terkait dengan mutu produk.
Ya mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, bukannya QC dan QA gitu ya, apakah itu sama? Ya, kalau QC itu lebih untuk meloloskan atau tidak dari bahan baku, lalu bahan setengah jadi, lalu bahan kemas gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan QA itu nanti lebih kepada persetujuan untuk meluluskan atau tidak dari produk jadinya. Iya, jadi selama proses nanti yang banyak untuk melakukan pengontrolan kualitas dari produk itu di QC-nya. Sedangkan nanti kalau produknya sudah jadi boleh keluar ke pasaran atau tidak, nah itu tergantung dari QA-nya. Iya, karena QC ini sangat fundamental, maka dari itu tidak boleh ada keterlibatan atau keterkaitan ya, atau ada conflict of interest dari eh, bagian lain ya, atau departemen lain dalam suatu industri, entah itu nanti dari bagian produksi khususnya, atau bagian dari R&D atau PPIC dan lain-lain. Bahkan QC dengan QA itu juga tidak boleh ada konflik kepentingan, dan dia harus berdiri sendiri ya teman-teman. Iya, kalau hal itu terjadi dalam suatu industri, maka bisa dinyatakan nanti quality controlnya bisa berjalan dengan baik ya. Iya, maka dari itu nanti personilnya juga harus berbeda dari QA, QC dan produksi. Tidak boleh QA menjabat sebagai suatu jabatan di produksi gitu ya, karena produksi yang membuat, nah nanti yang mengecek adalah QC. Kalau dua orang itu adalah dua orang yang sama, atau manajer atau kepala bagiannya itu orang yang sama, maka nanti tidak akan bisa berjalan dengan semestinya gitu ya teman-teman. Iya, bahkan biasanya kalau di industri itu tidak boleh ada hubungan persaudaraan gitu ya. Mungkin di luar kita saudara atau teman, tetapi kalau di dalam ya harus bertanggung terhadap jabatan dan juga job desk masing-masing di departemennya masing-masing ya. Iya, bahkan biasanya kalau di industri itu, kalau kita masih dalam satu keluarga, tidak boleh ya bekerja pada industri yang sama, apalagi pada bagian yang sama gitu ya teman-teman. Nah, lalu pada umum yang dijelaskan di bab umum dalam di CPOB tahun 2018 ini tentang quality control ya, bahwa tiap pemegang izin industri farmasi hendaklah mempunyai bagian pengawasan mutu. Bagian ini harus independen dari bagian lain dan di bawah tanggung jawab dan wewenang seorang dengan kualifikasi pengalaman yang sesuai, yang membawahi satu atau beberapa laboratorium. Sarana yang memadai hendaklah tersedia untuk memastikan bahwa segala kegiatan pengawasan mutu dilaksanakan dengan efektif dan dapat diandalkan. Ya, lalu nanti bagaimana kalau suatu industri belum punya departemen QC sendiri, atau dia punya QC tetapi bagian mungkin pengujian produknya belum ada atau belum lengkap gitu ya, atau bagian mikrobiologinya belum ada atau belum lengkap, apakah nanti boleh kita melakukan pengujian di luar gitu ya? Ya, nanti tentu saja boleh, dan nanti akan lebih banyak dibahas pada bab yang lainnya dalam CPOB tahun 2018 ini teman-teman. Iya, tapi setidaknya nanti personalianya dari bagian QC itu harus lengkap ya, harus memadai dan juga sesuai dengan spesifikasi tentunya. Lalu harus independen seperti yang kita bahas di awal, dan juga harus memiliki sifat patuh dan sanggup menjalankan semuanya sesuai dengan yang ada di dokumen CPOB. Ya, makanya itu untuk
orang-orang yang sifatnya sangat idealis mungkin cocok ya untuk di departemen QC ini teman-teman. Lalu tugas utama Kepala Bagian Pengawasan Mutu dijelaskan pada bab 2 personalia pada dokumen CPOB ini. Bagian pengawasan mutu secara keseluruhan juga mempunyai tanggung jawab, antara lain adalah membuat, memvalidasi, dan menerapkan semua prosedur pengawasan mutu, mengawasi pengendalian sampel pembanding dan atau sampel pertinggal dari bahan dan produk bila perlu. Lalu juga memastikan kebenaran label pada wadah bahan produk, memastikan pelaksanaan pemantauan stabilitas produk, ikut serta dalam investigasi keluhan yang terkait dengan mutu produk, dan lain-lain. Ya, semua kegiatan tersebut hendaklah dilakukan sesuai dengan prosedur tertulis dan dicatat di mana atau bila mana diperlukan. Iya, kurang lebih itu adalah gambaran dari job desk dari QC ya teman-teman. Nah, nanti mungkin untuk lebih lengkapnya kita bahas pada bab 2 yaitu bagian personalia. Iya, lalu untuk penilaian produk jadi hendaklah mencakup semua faktor yang terkait, termasuk kondisi produk, hasil pengujian selama proses atau biasa kita sebut in progress control ya atau IPC. Iya, untuk menyebutnya ini harus hati-hati ya teman-teman. Ya, kalau lidahnya belibet sedikit bisa kepleset tentunya. Next. Lalu juga untuk evaluasi dokumen produksi termasuk dokumen pengemasan dan sesuai dengan spesifikasi produk jadi dan pemeriksaan produk dalam kemasan akhir. Personel pengawasan mutu hendaklah memiliki akses ke area produksi untuk pengambilan sampel dan penyelidikan yang sesuai. Ya, untuk IPC tadi ya teman-teman, selain itu nanti juga biasanya ada satu ruangan dalam produksi itu khusus ruangan untuk QC, tapi biasanya bukan untuk pengujiannya tapi untuk tempat personel QC-nya ya teman-teman yang bertugas untuk mengambil sampel. Nah, lalu di CPB tahun 2018 juga disebutkan cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik. Nah, cara yang baik itu seperti apa? Yaitu mulai dari bangunan dan fasilitas laboratorium pengawasan mutu hendaklah memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk pengawasan mutu yang disebutkan pada bab 3, yaitu pada bagian bangunan dan fasilitas. Lalu peralatan laboratorium tidak boleh dipindah-pindahkan di antara area berisiko tinggi untuk menghindarkan kontaminasi silang. Khusus laboratorium mikrobiologi hendaklah diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang. Iya teman-teman, contohnya seperti di bab 3 ya, di bangunan dan fasilitas, di mana di situ dikatakan untuk ukuran laboratorium itu disesuaikan dengan jenis dan volume kegiatannya, lalu juga dengan jumlah peralatan dan personel laboratoriumnya. Iya, sebagai pedoman itu luas laboratorium itu sama dengan jumlah personel dikali 10 sampai 20 meter persegi. Jadi contohnya pada laboratorium mikrobiologi terdapat 5 personil gitu ya teman-teman. Berarti ruangannya memiliki luas kurang setidaknya 5 dikali 10 sampai 20 meter persegi. Jadi sekitar 50 sampai 100 meter persegi. Iya, selain itu juga untuk peralatannya tidak boleh dipindahkan ya, apalagi di laboratorium mikrobiologi karena nanti kita bekerja dengan banyak sampel dan juga kita menggunakan mikrobiologi yang kita kembangkan ya, yang kita biakkan di situ. Nah, nanti kalau dipindah-pindahkan takutnya akan terjadi cross kontaminan. Jadi alat di ruang A itu pakai mikrobiologi A, lalu di alat yang di ruang B itu pakai mikrobiologi B gitu ya. Nah, kalau kita pindahkan nanti alat A ke B, otomatis nanti
mikrobiologinya bisa, iya, bisa terjadi kontaminasi silang. Jadi di ruang B tidak hanya mikrobiologi B tapi juga mikrobiologi A. Begitupun dengan produknya gitu ya. Nah itu yang disebut dengan cross kontaminan atau kontaminasi silang. Lalu personel bangunan dan fasilitas serta peralatan laboratorium hendaklah sesuai dengan jenis dan skala kegiatan pembuatan. Penggunaan laboratorium luar harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam bab 1, yaitu pada kegiatan alih daya. Lalu dapat diterima untuk hal tertentu, namun hendaklah didokumentasikan dan didokumentasikan atau dicatat dalam catatan pengawasan mutu. Ya, jadi apabila ada hal tertentu yang tidak bisa kita lakukan pengujian di laboratorium industri tersebut, maka bisa menggunakan laboratorium pengujian di industri yang lainnya atau di balai pengujian yang lainnya ya teman-teman, tentunya yang sudah terpercaya ya. Lalu selanjutnya tentang dokumentasi. Ya, dokumentasi QC ini khususnya pada dokumentasi laboratorium hendaklah mengikuti prinsip yang diuraikan pada bab 10 tentang dokumentasi, yaitu bagian penting dokumentasi yang berkaitan dengan pengawasan mutu hendaklah tersedia di bagian pengawasan mutu. Contohnya yaitu harus ada spesifikasi, ada prosedur yang menjelaskan cara pengambilan sampel, pengujian, catatan termasuk catatan pengujian yang ada di laboratorium atau logbook ya. Lalu harus terdokumentasi dan terverifikasi. Lalu prosedur dan catatan kalibrasi atau kualifikasi instrumen serta perawatan peralatan. Nah, biasanya nanti di masing-masing alat itu ditempelkan ya, tanggal terakhir dikalibrasi atau dikualifikasi itu tanggal berapa ya, bulan berapa, tahun berapa, dan nanti kalibrasi ulang atau kualifikasi ulang itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu biasanya sudah ada ditempelkan di alatnya ya teman-teman. Lalu juga ada prosedur penyelidikan terhadap hasil uji di luar spesifikasi atau HOLS dan hasil uji di luar tren atau HOLT. Lalu harus ada laporan pengujian dan atau sertifikat analisis. Lalu ada data pemantauan lingkungan. Contohnya di sini yaitu dari udara, air, dan sarana penunjang lain. Ya, lalu bila perlu dan juga harus ada catatan validasi metode analisis bila diperlukan juga. Iya, jadi dokumen yang didokumentasikan oleh bagian QC itu harus memiliki harus tercantum spesifikasi yang seperti ini ya teman-teman. Lalu masih di dokumentasi, yaitu revisi berkala terhadap spesifikasi diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang diuraikan di dalam edisi Farmakope nasional terakhir atau Kompodia lain. Semua dokumentasi pengawasan mutu yang terkait dengan catatan batch hendaklah disimpan, mengikuti ketentuan dalam bab 10 dokumentasi tentang penyimpanan dokumentasi batch. Untuk beberapa jenis data, misal hasil uji analisis, hasil nyata pemantauan lingkungan, hendaklah didokumentasikan sedemikian rupa untuk memungkinkan pelaksanaan evaluasi tren. Hasil uji di luar tren atau hasil uji di luar spesifikasi hendaklah ditangani dan juga diselidiki. Dan di samping informasi yang merupakan bagian dari dokumentasi batch, data asli lain seperti buku catatan laboratorium dan atau rekaman hendaklah disimpan dan tersedia. Lalu selanjutnya yaitu tentang pengambilan sampel. Iya, kegiatan pengambilan sampel ini hendaklah dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan prosedur tertulis yang telah disetujui yang menguraikan setidaknya ada metode pengambilan sampelnya, peralatan yang digunakan, lalu jumlah sampel yang harus diambil, instruksi untuk semua pembagian sampel yang diperlukan, lalu tipe dan kondisi wadah sampel yang digunakan, penandaan wadah yang disampling,
Lalu semua tindakan khusus yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan pengambilan sampel bahan steril atau berbahaya. Lalu kondisi penyimpanan dan prosedur pembersihan dan penyimpanan alat pengambil sampel. Lalu sampel hendaklah mewakili batch bahan atau produk yang sampelnya diambil. Sampel lain dapat diambil untuk memantau bagian proses berkondisi terkritis, misal di awal atau akhir suatu proses. Lalu rencana pengambilan sampel hendaklah dijustifikasi dengan benar dan berdasarkan pendekatan manajemen resiko. Ya teman-teman, jadi pada proses pengambilan sampel itu juga tidak asal ambil ya. Lalu harus ada prosedur tertulis seperti yang kita bahas di sini ya, dan juga nanti ketika sampling atau mengambil sampel itu harus mewakili batch atau produk itu. Maka dari itu biasanya diambil di bagian atas, tengah, bawah, atau kalau proses kita ambilnya di awal, tengah, dan akhir. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan mengambil di titik-titik tertentu nantinya. Contohnya kalau ada kondisi kritis ya, misal bisa di awal atau di akhir suatu proses. Lalu tiap wadah sampel hendaklah diberi label yang menjelaskan isi, disertai nomor batch, tanggal pengambilan sampel, dan wadah yang diambil sampelnya. Kegiatan ini hendaklah dilakukan sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko ketercampur bauran dan melindungi sampel dari kondisi penyimpanan yang merugikan. Lalu ketentuan lebih lanjut mengenai sampel pembanding dan sampel pertinggal akan dijelaskan pada aneks 11 sampel pembanding dan sampel pertinggal. Ya teman-teman, jadi sampel pembanding dan sampel pertinggal ya itu nanti kita bahas di aneks 11. Iya, sampel pertinggal itu adalah sampel yang sengaja disisihkan, biasanya diambil dari suatu batch ya teman-teman. Nah nanti dalam satu batch itu diambil beberapa persen, lalu ditinggal disimpan di dalam suatu alat namanya, ya kalau di industri disebut biasa CC ya, CC atau climatic chamber. Ya nanti di climatic chamber itu kita bisa kondisikan pada suhu dan RH tertentu ya teman-teman. Ya lalu juga kalau ngambil sampel nanti kalian harus memberi penandaan yang jelas ya. Seandainya kalau kalian ambil dari produk A ya, nanti di wadah sampel itu kita tulis produk A gitu ya. Lalu jangan lupa ada nomor batch-nya ya. Biasanya nanti sebagian industri itu nomor batch garing ED ya teman-teman. Selain itu juga nanti ada mencantumkan tanggal pengambilannya ya. Lalu wadah yang diambil itu contohnya kalau produk granul ya, granul satu batch itu ada 2 wadah. Nah kita ambil wadah sampel dari wadah pertama, nanti kita tulis 1/2 gitu ya biasanya. Jadi dari wadah pertama dari 2 wadah gitu ya teman-teman. Ya lalu tentang personalia dari QC. Personel yang mengambil sampel hendaklah menerima pelatihan awal dan reguler dengan disiplin yang relevan dalam pengambilan sampel yang benar. Iya, karena kalau pengambilan sampelnya salah atau tidak tepat, nanti hasil pengujiannya bisa tidak tepat juga. Dan nanti keputusan akhirnya juga bisa tidak tepat. Nah maka dari itu personalianya juga harus diatur ya teman-teman. Hendaklah pelatihan ini mencakup rencana pengambilan sampel, lalu prosedur pengambilan sampel, teknik dan peralatan untuk pengambilan sampel, risiko kontaminasi silang, tindakan pencegahan yang dilakukan sehubungan dengan zat yang tidak stabil atau steril, lalu juga kepentingan mempertimbangkan tampilan visual bahan, wadah dan label, serta kepentingan mencatat keadaan tak terduga atau tidak biasa. Ya, kalau yang dibahas di bab 2 ya tentang personalia dari QC itu persyaratannya
pendidikannya atau kualifikasinya harus sesuai ya. Minimal biasanya analis farmasi atau anafarma ya. Lalu biasanya juga bisa dari D3 farmasi atau D3 kimia. Ya, lalu juga pasti sudah mendapatkan pelatihan yang memadai gitu ya. Lalu juga jangan lupa nanti untuk personalianya harus juga memakai alat pelindung dan alat pengaman. Kalau dia mengambil sampel di bagian produksi, maka nanti juga harus menggunakan eh, alat pelindung dan juga perlengkapan seperti personil yang ada di produksi. Iya, nanti apalagi kalau yang bekerja dengan mikrobiologi ya, kalau di lab mikrobiologi, karena nanti ada biasanya ada lab mikrobiologi, ada lab analis produk ya, lalu juga ada laboratorium fisika kimia biasanya kalau di industri. Nah, kalau yang di laboratorium mikrobiologi tentu nanti menggunakan alat pelindung khusus ya ketika bekerja, karena banyak bekerja atau kontak dengan mikrobiologi tentunya. Lalu selanjutnya untuk bahan awal. Ya, quality control terhadap bahan awal yaitu identitas suatu batch bahan awal biasanya hanya dapat dipastikan apabila sampel diambil dari tiap wadah dan dilakukan uji identitas terhadap tiap sampel. Pengambilan sampel boleh dilakukan terhadap sebagian dari jumlah keseluruhan wadah bila telah tersedia prosedur validasi yang menjamin bahwa tidak satupun wadah bahan awal yang keliru diidentifikasi pada labelnya. Iya, jadi nanti selain mengambil sampel, QC juga menguji sampel dari bahan awal ya. Iya, jadi bahan baku datang nanti dicek sama QC. Nah, nanti yang berhak untuk meloloskan atau tidak meloloskan bahan awal yang akan digunakan itu adalah QC. Iya, hal ini sangat penting teman-teman karena iya, selain kita kalau di industri mendapatkan bahan baku sudah ada COA-nya ya. Iya, selain ada COA-nya, Certificate of Analysis ya, itu juga harus melakukan pengujian terhadap bahannya ya teman-teman. Lalu juga jangan lupa nanti jangan sampai salah ya untuk memberi penandaan atau menamai produk atau bahan bakunya ya. Iya, contohnya bisa saja Nipagin dengan Nipasol itu bisa tertukar ya teman-teman. Nah, nanti kalau tidak diuji oleh QC, diloloskan saja mau dipakai Nipagin, ternyata yang terambil adalah Nipasol. Nanti ketika dijadikan produknya iya tidak memenuhi spesifikasi atau bahkan tidak jadi gitu ya. Nah, maka saat pengujian di awal terhadap bahan awal ini sangat penting tentunya. Lalu validasi tersebut hendaklah mencakup minimal aspek-aspek berikut. Yang pertama yaitu sifat dan status industri pembuat dan pemasok serta pemahaman mereka tentang ketentuan CPOB pada industri farmasi. Lalu sistem pemastian mutu industri pembuatan bahan awal. Lalu kondisi pembuatan pada saat bahan awal tersebut diproduksi dan diperiksa, dan sifat bahan awal dan produk jadi yang akan menggunakan bahan awal tersebut. Ya, lalu dengan pengaturan seperti pada kondisi yang sebelumnya kita sebutkan tadi, dimungkinkan suatu produk tervalidasi yang mengecualikan keharusan pengujian identitas bagi tiap wadah bahan awal dapat diterima. Hal ini untuk yang pertama, bahan awal yang berasal dari industri yang hanya membuat satu bahan saja, dan juga bahan awal yang diterima langsung dari industri pembuat dalam wadah tertutup asli dari industri pembuat yang telah dibuktikan keandalannya dan juga telah diaudit secara berkala oleh sistem pemastian mutu dari industri farmasi atau suatu badan yang terakreditasi. Lalu adalah tidak mungkin suatu prosedur dapat divalidasi secara memuaskan dalam hal
Yang pertama, bahan awal yang dipasok oleh perantara, misal dari broker, di mana pabrik pembuat tidak dikenal atau tidak diaudit. Lalu juga bahan awal yang digunakan untuk produk parenteral. Selanjutnya untuk bahan pengemas. Pola pengambilan sampel bahan pengemas hendaklah setidaknya memerhatikan hal seperti ini ya teman-teman, yaitu dari jumlah yang diterima, lalu mutu yang dipersyaratkan, lalu sifat bahannya, misalnya bahan pengemas primer dan atau bahan pengemas cetak. Lalu metode produksi dan pengetahuan tentang pelaksanaan sistem pemastian mutu di pabrik pembuat bahan pengemas berdasarkan audit. Jumlah sampel yang diambil hendaklah ditentukan secara statistik dan disebutkan dalam pola pengambilan sampelnya. Ya, jadi bukan hanya dari bahan baku awal ya teman-teman, tapi juga nanti bahan pengemasnya juga yang menentukan apakah bahan pengemas ini bisa digunakan atau tidak, layak atau lolos digunakan atau tidak, itu adalah QC. Iya, apalagi bahan pengemas itu sangat kecil dan banyak-banyak ya teman. Nanti tentunya harus dilakukan pengujian. Ya, apalagi seperti box mungkin ya, atau unit box itu kan ada penandaan print-printan gitu ya, cetakan. Nah, itu kadang lengket gitu ya antara satu dengan lain. Nanti kalau dipisahkan kangen, tidak. Nanti kalau dipisahkan kadang tulisannya itu terkelupas ya. Nah, nanti bisa membuat industri farmasi tersebut merugi gitu kan ya teman-teman. Nah, maka dari itu nanti harus dicek juga oleh bagian QC. Lalu kegiatan pengambilan sampel. Pengambilan sampel hendaklah dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah kontaminasi atau efek lain yang berpengaruh tidak baik terhadap mutu. Wadah yang diambil sampelnya hendaklah diberi label yang mencantumkan antara lain isi wadah, nomor batch, tanggal pengambilan sampel, dan tanda bahwa sampel diambil dari wadah tersebut. Wadah hendaklah ditutup rapat kembali setelah pengambilan sampel. Lalu semua alat pengambil sampel dan wadah sampel hendaklah terbuat dari bahan yang inert dan dijaga kebersihannya. Iya, jadi kalau alat yang digunakan setelah untuk mengambil sampel A tidak boleh langsung digunakan untuk mengambil sampel B ya teman-teman, karena bisa terjadi cross kontaminan tadi, entah itu dari mikroba atau dari bahan produknya itu ya teman-teman. Iya, lalu untuk kegiatan pengambilan sampelnya, instruksi pengambilan sampel hendaklah mencakup metode dan pola pengambilan sampel, peralatan yang digunakan, lalu jumlah sampel yang diambil, instruksi pembagian sampel sesuai kebutuhan, jenis wadah sampel yang harus digunakan, yakni apakah pengambilan sampel secara aseptik atau normal, lalu juga identitas wadah yang diambil dari sampelnya. Lalu peringatan khusus yang harus diperhatikan terutama yang berkaitan dengan pengambilan sampel bahan steril atau yang berbahaya. Lalu kondisi penyimpanan dan instruksi tentang cara pembersihan dan penyiapan alat sampelnya. Iya, lalu untuk tiap wadah sampel hendaklah diberi label yang menunjukkan nama bahan yang diambil atau bahan sampel yang diambil, lalu nomor batch atau nomor lot, nomor wadah yang diambil sampelnya, tanda tangan petugas pengambil sampel, dan tanggal pengambilan sampel. Ya, biasanya bisa tanda tangan ataupun paraf ya kalau di industri ya teman-teman. Ya, dari petugas yang mengambil sampelnya itu ya. Lalu juga sebelum dan setelah tiap pemakaian, alat pengambil hendaklah dibersihkan, jika perlu disterilkan dan disimpan secara terpisah dari alat laboratorium lain. Iya, kalau disterilkan berarti nanti perlakuannya seperti kita mensterilkan bahan lainnya ya. Tapi kalau cuma dibersihkan ya biasanya dicuci dengan deterjen, setelah itu dikeringkan.
Dan nanti kalau biasanya kalau mau digunakan nanti disemprot alkohol dulu baru dilap kering ya teman-teman. Lalu pada saat pengambilan sampel hendaklah dilakukan pencegahan agar tidak terjadi pencemaran atau kecampur bauran terhadap atau oleh bahan yang diambil sampelnya. Semua alat pengambil sampel yang bersentuhan dengan bahan hendaklah bersih. Lalu perhatian khusus mungkin bila diperlukan ya, mungkin untuk penanganan bahan yang berbahaya atau yang berpotensi tinggi. Iya, ini adalah contoh dari alat pengambil sampel ya, disebut dengan tip sampler atau sampel tip. Biasanya dipakai untuk mengambil sampel bahan padat dari wadah yang dalam. Iya, bentuknya seperti alat pompa ban itu ya, pompa ban manual, tapi nanti di bagian sisinya itu ada lubangnya ya, dan nanti di dalamnya itu ada sampling slot itu. Nah, nanti sampling slot itu nanti kita putar ya teman-teman. Nah, kalau kita putar nanti bisa untuk menyebabkan lubang itu terbuka dan juga lubang itu tertutup. Nah, nanti dalamnya lubang itu eh, tergantung ya dari bobot sampel yang mau kita ambil berapa banyak gitu ya teman-teman. Nah, ini biasanya kita masukkan ke dalam wadah yang biasa berisi granul ya kalau sampel bahan padat. Setelah mixing kita mau lihat homogenitas dan kadarnya. Nah, nanti kita pakai alat sampel ini. Ya, untuk gambar alat sampel ini saya ambil dari eh, pedoman CPOB yang tahun 2013 ya teman-teman. Ya, lalu selanjutnya untuk pengujian. Metode analisis hendaklah divalidasi. Laboratorium yang menggunakan metode analisis tanpa melakukan validasi awal hendaklah melakukan verifikasi kesesuaian metode analisis tersebut. Semua kegiatan pengujian yang diuraikan dalam izin edar obat hendaklah dilaksanakan menurut metode yang telah disetujui. Lalu hasil yang diperoleh hendaklah dicatat. Hasil pengujian terhadap atribut mutu kritis hendaklah dibuat tren dan dicek untuk memastikan bahwa masing-masing konsisten satu dengan yang lain. Lalu semua kalkulasi hendaklah diperiksa secara kritis. Pengujian yang dilakukan hendaklah dicatat dan catatannya hendaklah mencakup paling sedikit data sebagai berikut. Harus ada nama bahan atau produk dan di mana perlu, dan juga bentuk sediaannya. Lalu juga nomor batch dan di mana nanti yang relevan, lalu pembuat dan juga pemasoknya. Lalu harus ada juga rujukan spesifikasi dan prosedur pengujian yang relevan. Lalu harus ada hasil pengujian termasuk pengamatan dan kalkulasi dan acuan kepada semua sertifikat analisis. Lalu harus ada tanggal pengujiannya, harus ada para personil yang melaksanakan pengujian, lalu harus ada para personil yang melakukan verifikasi terhadap pengujian dan kalkulasi. Lalu juga ada pernyataan pelulusan atau penolakan atau keputusan status lain yang jelas dan tanda tangan personil yang bertanggung jawab yang dilengkapi dengan tanggal, dan juga harus ada rujukan peralatan yang digunakan. Lalu semua pengawasan selama proses atau IPC termasuk yang dilakukan dalam area produksi oleh personel produksi hendaklah dilaksanakan menurut metode yang disetujui oleh kepala pengawasan mutu dan juga hasilnya dicatat. Perhatian khusus hendaklah diberikan pada mutu pereaksi, larutan, alat gelas, baku pembanding, dan media perbenihan. Ya, media perbenihan itu maksudnya medium untuk menumbuhkan, biasanya untuk mikrobiologi ya. Atau iya. Lalu juga hal tersebut hendaklah disiapkan dan dikendalikan sesuai dengan prosedur tertulis. Tingkat pengendalian hendaklah sepadan dengan penggunaannya dan data stabilitas yang ada.
Oh ya teman-teman, untuk data stabilitas atau program stabilitas itu sekarang di industri harus sesuai dengan QDB ya. Ya, QBD ya teman-teman. Lalu juga eh, untuk bahan pembanding hendaklah dibuat sesuai untuk peruntukannya. Kualifikasi dan sertifikasi baku pembanding hendaklah dinyatakan dengan jelas dan juga didokumentasikan. Apabila tersedia baku pembanding kompondial yang berasal dari sumber resmi, sebaiknya digunakan sebagai bahan baku pembanding primer, kecuali telah terjustifikasi atau penggunaan baku pembanding sekunder diperbolehkan setelah keterlusuran terhadap bahan baku pembanding primer telah dibuktikan dan didokumentasikan. Lalu baku pembanding kompondia ini hendaklah digunakan untuk tujuan dan yang dijelaskan dalam monografi kecuali jika lain ditentukan oleh Badan POM. Ya, jadi untuk baku pembanding nanti contohnya kalian bisa lihat di Farmakope Indonesia yang edisi paling akhir ya teman-teman, atau di FI5 biasanya yang sekarang masih digunakan. Ya, pada saat video ini dibuat ya teman-teman. Lalu pereaksi larutan baku pembanding dan media pembernihan hendaklah disertai dengan tanggal pembuatan dan tanggal dibuka dan juga tanda tangan personel yang membuatnya. Tanggal kadaluarsa pereaksi dan media pembernihan hendaklah dicantumkan juga pada label, juga kondisi penyimpanan tertentu. Selain itu, untuk larutan volumetris, tanggal standarisasi dan faktor terakhir hendaklah ditunjukkan. Lalu untuk media pembenihan hendaklah dibuat sesuai dengan persyaratan pembuat media kecuali telah dijustifikasi secara ilmiah. Kinerja semua media pembenihan hendaklah diverifikasi sebelum digunakan. Baik kontrol positif maupun kontrol negatif hendaklah digunakan untuk memastikan kesesuaian media pembenihan. Lalu konsentrasi inokulan dalam kontrol positif hendaklah disesuaikan dengan kepekaan pertumbuhan yang diinginkan. Lalu media dan galur mikrobiologi bekas pakai hendaklah didekontaminasi sesuai prosedur dan dibuang untuk mencegah kontaminasi silang dan residu yang tertinggal. Masa penyimpanan media mikrobiologi yang digunakan hendaklah ditetapkan, didokumentasikan dan dijustifikasi secara ilmiah. Lalu kalau kita pakai hewan, maka hewan yang digunakan sebagai komponen pengujian bahan atau produk hendaklah bila perlu dikarantina sebelum digunakan. Hewan tersebut hendaklah dijaga dan diawasi sedemikian rupa untuk memastikan kesesuaian tujuan penggunaannya. Hewan tersebut hendaklah diidentifikasi dan catatan yang memadai hendaklah disimpan dan dijaga agar dapat menunjukkan riwayat penggunaannya. Iya, kalau pakai hewan uji kan kita harus tahu dulu ya hewan ujinya itu jenis atau spesiesnya harus apa gitu ya. Selain itu juga nanti usianya, mungkin jenis kelaminnya, dan sebelum digunakan untuk pengujian biasanya dikarantina dulu ya agar tidak stres. Nah nanti hasil pengujiannya bisa lebih baik dan tepat ya, lebih akurat gitu teman-teman. Lalu untuk persyaratan pengujian. Persyaratan pengujian untuk bahan awal dan bahan pengemas. Sebelum meluluskan bahan awal atau bahan pengemas untuk digunakan, kepala bagian pemastian mutu hendaklah memastikan bahwa bahan tersebut telah diuji kesesuaiannya terhadap spesifikasi untuk identitas, kekuatan, kemurnian, dan parameter mutu lain. Ya, tentunya ini yang sudah dicantumkan di COA-nya ya, di Certificate of Analysis produk bahan awal itu ya teman-teman, dan juga bahan pengemas. Untuk produk jadi, terhadap tiap batch produk jadi hendaklah dilakukan pengujian laboratorium atas kesesuaian terhadap spesifikasi produk akhir sebelum diluluskan. Produk jadi yang tidak memenuhi spesifikasi dan kriteria mutu lain yang ditetapkan hendaklah ditolak. Lalu pengolahan ulang dapat dilakukan apabila baik, namun produk hasil pengolahan ulang hendaklah memenuhi spesifikasi
dan kriteria mutu lain yang ditetapkan sebelum diluluskan untuk didistribusikan. Ya, lalu selanjutnya untuk persyaratan pengujiannya kita lihat dari pemantauan lingkungan. Iya, untuk pemantauan lingkungan hendaklah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemantauan teratur mutu air untuk proses termasuk pada titik penggunaan terhadap mutu kimiawi dan mikrobiologis. Jumlah sampel dan metode pengujian hendaklah mampu mendeteksi organisme indikator dalam konsentrasi rendah, misalnya kalau ada Pseudomonas. Lalu pemantauan mikrobiologis secara berkala dapat pada lingkungan produksi. Lalu pengujian berkala terhadap lingkungan sekitar area produksi untuk mendeteksi produk lain yang dapat mengkontaminasi produk yang sedang diproses, dan juga pemantauan kontaminasi udara. Ya, biasanya kita pakai kalau di industri itu pakai cawan Petri ya, nanti diisi dengan medium, lalu biasanya ditaruh di sudut-sudut atau bagian tertentu dari ruang industri ya, entah itu produksi dan lain-lain. Lalu pengujian ulang bahan yang diluluskan. Hendaklah ditetapkan batas waktu penyimpanan yang sesuai untuk tiap bahan awal, produk antara, dan produk ruahan. Setelah batas waktu ini, bahan atau produk tersebut hendaklah diuji ulang oleh bagian pengawasan mutu terhadap identitas, kekuatan, kemurnian, dan juga mutunya. Berdasarkan hasil uji ulang tersebut, bahan atau produk itu dapat diluluskan kembali dan untuk digunakan atau ditolak. Iya, biasanya ini untuk sampel dari bahan ruahan ya, biasanya teman-teman, bahan ruahan atau produk yang dikembalikan atau diikutkan diproduksi pada batch selanjutnya atau produksi selanjutnya gitu ya teman-teman. Biasanya sisa dari proses pencetakan gitu ya, ada beberapa granul yang tidak bisa tercetak menjadi tablet lagi gitu ya, atau mungkin setelah filling sediaan semi solid ada beberapa yang tubnya atau wadahnya rusak, tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Nah, nanti kita bisa kembalikan, kita simpan, dan nanti diuji lagi ketika ingin dicampurkan pada batch selanjutnya atau produksi selanjutnya. Iya, kalau di industri atau di dokumen CPOB ini disebut dengan produk pulihan ya. Iya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, proses dari pengawasan mutu ya dan pemastian mutu atau kegiatan dari quality control ya, quality control atau QC yang biasa kita sebut atau kita kenal di industri ya teman-teman. Ya, saya harap dengan sedikit penjelasan ini nanti bisa memberi sedikit gambaran dan juga bayangan tentang QC, departemen QC atau job desk dari QC. Mungkin dari kalian yang masih ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa langsung tulis pada kolom komentar di bawah ya teman-teman. Atau mungkin kalau kalian ingin menambahkan apa yang belum saya sebutkan dan jelaskan di sini ya, nanti bisa langsung kalian tambahkan pada kolom komentar di bawah. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, dan juga like video ini dan share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat dan nanti bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran dan diskusi bersama ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.